Ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Hadirin, di sore hari ini yaitu Open Turnamen Kubu Cup yang ketiga di Desa Gembongan Mekar, pertandingan yang ke-15 antara kesebelasan Sumber Jaya FC dari Sumber Kidul akan menghadapi lawan tangguhnya yaitu kesebelasan Samudra FC dari Jawa Tengah. Hadirin dan para penggemar dan para pecandu sepak bola yang masih berada di luar arena pertandingan, segera mampirlah di loket-loket yang kami sediakan dengan harga tanda masuk yaitu Rp7.000. Anda bisa menonton secara live streaming, menonton bintang-bintang tarkam yang berlaga di sore hari ini. Nampaknya pemain-pemain daripada kesebelasan Sumber Jaya tentunya didukung sepenuhnya oleh kalangan masyarakat Desa Sumber Kidul dan Pemda Sumber Kidul, dan terutama yaitu Bapak Kubu Sumber Kidul, yaitu Bapak Kubu Wargono. Hadirin dan para penggemar dan para pecandu sepak bola, nampaknya pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya sudah ada di tengah-tengah kami. Namun pemain-pemain daripada kesebelasan Sumber Jaya akan diperkuat oleh pemain-pemain Kota Batik Pekalongan. Kita saksikan jalannya kick-off babak pertama yang akan segera dimulai di sore hari ini. Mampukah pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya akan diperkuat oleh pemain-pemain dari Kota Batik Pekalongan, di antaranya Coyo CS dan kawan-kawannya. Ya, motor parkir yuk. Loro yuk. Gembongan Mekar, Mores, Ser, Krim, Sablon, Mas Jenny, Dusun 1, Palugu Abai, Gembongan Mekar, Jual Beli Kambing, Mas Ucok Dusun 1, Gembongan Mekar. Wahid Elektronik menyediakan alat-alat listrik, Bapak Wahid, Gembongan Mekar. Febri Sumber Jaya FC memakai kostum dengan kebanggaannya yaitu hijau, dan pemain-pemain daripada kesebelasan Samudra FC dari Brebes Jawa Tengah memakai kostum dengan kebanggaannya yaitu orange. Nampaknya wasit dipimpin Waris. Pengawas pertandingan ada Bunda de Costa, keempat wasit dari Kabupaten Cirebon. 20 menit nggak akan keburu, takutnya adu penalti juga ya, selesai setengah 6 lebih. Kita bisa menghitung aja 30 babak pertama, keduanya 25. Mana? Siap. Sepakat ya? Sepakat dulu. Ya. Sepakat dulu ya. 30 25 ya. Ya lanjut. Pimpin rekan-rekannya main yang baik ya. Oke, draw. Kita adu penalti. Oke. 5 penendang. Masih draw lagi, sudden death. Oke. Ya. Kuning, hitam. Tempat apa bola? Tempat. Take off dulu ya. Oke, selamat bertanding. Ya betul saudara-saudara, nampaknya kick-off babak pertama telah dikumandangkan oleh hakim pertandingan, yang mana bolanya masih bisa didapatkan kembali, namun
lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan dan kepada nomor punggung lapangan di sana, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Ada nomor punggung 16 yaitu Kolis, mencoba bolanya dapat dihentikan sejenak oleh nomor punggung 12, masih menari-narikan di sana, track pelurus kepada nomor punggung 14 didapatkan, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, namun lagi-lagi HW2 kendaraan terlebih dahulu, sehingga terjadinya tembakan bebas didapatkan kembali saudara-saudara, sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh nomor punggung 12, cukup berbahaya, namun bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Bahtiar. Saudara-saudara mencoba lagi-lagi arahkan ke kiri yang dituju, ada siapa gerangan di sana, ada Dika, namun bolanya masih bisa dapat dihadapi langsung kembali oleh nomor punggung 13, masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 14 yaitu saudara Hanan, mencoba arahkan kepada Hanan, lakukan 1, 2, 3 pergerakan sehingga bolanya dapat disapu bersih kembali. Ada nomor punggung 16 yaitu Kolis, mencoba bolanya melebar ke kanan yang dituju, dia dapatkan kembali saudara-saudara, sehingga lagi-lagi bolanya masih didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra FC dari Kabupaten Brebes di sana, sehingga lajunya bolanya cukup berbahaya, namun pelanggaran dilakukan. Mencoba arahkan ke depan, tentunya kepada siapakah gerangan yang dituju, sehingga laju bolanya masih dapat dikuasai dengan benar, sehingga lagi akan lapangan kembali satu arah dilakukan FC dari Kabupaten Brebes. Saudara-saudara, lakukan kepada siapa pergerakan di sana, namun bolanya dapat dicocor oleh barisan belakang pemain dari kesebelasan Sumber Jaya FC di sana, lakukan sehingga bolanya masih dapat dihentikan oleh pertahanan dilakukan, sehingga track pelurus larakan cari kiri ke kanan, mencoba arahkan ke depan, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan di sana, ada Kurkono, mencoba bolanya umpan terusan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya FC, namun bolanya kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, namun lagi-lagi bolanya masih dapat dihiasi kembali oleh garis pertahanan dari kesebelasan Sumber Jaya, namun bolanya dibiarkan sehingga Samudra FC dari Kabupaten Brebes saudara-saudara mundur beberapa langkah ke depan tentunya, sehingga mengajak lari dia di sana Bagas, sehingga bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Paris. Umpan dilakukan sehingga lagi-lagi datang nomor punggung 8 yaitu siapa kegerangan dia kirimkan terjadi, ada nomor punggung berapa di sana, namun lagi-lagi dorongan Sumber Jaya FC di sana, sehingga lakukan kepada siapa kegerangan dia kirimkan terjadi, mundur beberapa langkah, arahkan ke depan tentunya, sehingga lagi-lagi sendolan didapatkan kembali, namun bolanya dapat disapu bersih oleh barisan belakang pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana, lagi-lagi bolanya dihadapi langsung kembali, satu pergerakan didapatkan oleh nomor punggung 4, masih dapat dikuasai, sehingga lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan kepada siapakah gerangan di sana, sehingga bolanya didapatkan kembali oleh pertahanan dari kesebelasan di sana saudara-saudara, namun perebutan kembali oleh satu pertahanan dari rekannya itu nomor 12, masih dapat dikuasai, serangan balik
namun apa daya bolanya meninggalkan lapangan. Terjadinya lakukan kepada pemain dari kesebelasan Sumber Jaya lewat nomor punggung 4. Terjadi salah apik kepada siapakah gerangan dia lakukan sehingga serangan balik diperagakan, namun lagi-lagi datang dari pemain dari kesebelasan Sumber Jaya yaitu nomor punggung 12, sehingga lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Itu lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, namun bolanya masih bisa dapat dikuasai. Serangan balik diperagakan saudara-saudara, sehingga lagi-lagi di sana ada nomor punggung 8, namun bolanya angkat gerangan terjadi, namun bolanya dapat disapu bersih oleh satu pertahanan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC nomor punggung 11, namun apa daya bolanya meninggalkannya. Lakukan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, sehingga laju bolanya masih dapat diamankan kembali oleh nomor punggung 25. Serangan balik diperagakan saudara-saudara. Apa gerangan terjadi, jebret lagi-lagi bolanya dipertahankan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Masih nomor punggung 13 yaitu siapakah gerangan, angkat gerangan terjadi, namun lagi-lagi terjadinya tembakan gawang didapatkan kembali oleh nomor punggung 17 di sana, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh nomor punggung 8 itu siapakah gerangan di sana. Ada Kinanjar melebar ke kanan, yang itu ada nomor punggung 10 yaitu Demas, sehingga bolanya masih didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra. Datang nomor punggung 8 yaitu Demas, arahkan ke tengah, namun lagi-lagi pelanggaran gerangan di depan kawan. Ada Hanan dan kawan-kawannya saudara-saudara, masuk gol dengan kedudukan Hanan dan kawan-kawannya saudara-saudara, masuk gol dengan kedudukan yaitu berupa 1-0, sementara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Sumber. Ya baik saudara-saudara, nampaknya bolanya dihadapi langsung kembali oleh garis pertahanan, sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dikuasai. Umpan terobosan dilakukan sehingga sapuan diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya lewat nomor punggung 8 yaitu Ginanjar, arahkan kepada nomor punggung 4, melebar kepada siapakah gerangan di sana. Ada Khalid mencoba budi, ya apa gerangan terjadi, yaitu nomor punggung 12, namun lagi-lagi bukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC saudara-saudara, sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi, pendek lakukan, umpan didapatkan, cukup berbahaya. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dijangkau oleh penjaga gawang. Ada Herianto mencoba sehingga bolanya dapat dimainkan kembali. Ada nomor punggung 14, lakukan sejenak di sana nomor punggung 13 di sana, namun bolanya meninggalkan lapangan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC saudara-saudara, sehingga meluncur bagaikan anak panah dilakukan, namun lagi-lagi bolanya
dapat dihentikan kembali, track ball lurus ke depan sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Serangan balik diperagakan, namun lagi-lagi di sana ada Bagas sehingga bolanya dibiarkan kembali. Berjaya lewat Bagas sehingga mundur beberapa langkah. Terjadinya kepada siapakah gerangan, arahkan ke depan, tentunya lagi-lagi bolanya meninggalkan oleh pemain dari kesebelasan Samudra. Saudara-saudara, apa gerangan terjadi, namun bolanya masih kebelut, masih dapat dijangkau dari udara, namun ada nomor punggung 4 yaitu Gilang sehingga bolanya masih serangan balik dilakukan, cukup berbahaya, mengajak lari, dia lari dari kenyataan, lari dari tanggung jawab sehingga bolanya masih bisa dapat diamankan kembali, namun lagi-lagi bolanya Mas didapatkan kembali oleh pemain dari kesebelasan siapakah gerangan di sana, namun bolanya dapat dihentikan oleh pemain-pemain dari kesebelasan siapakah gerangan di sana. Ada nomor punggung 10 yaitu Kiran, lakukan nomor punggung 8 yaitu Ginanjar sehingga pelanggaran dilakukan oleh sebuah tembakan bebas. Saudara-saudara di sana lagi-lagi ada Bagas kembalikan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, namun bolanya dapat dihentikan kembali, track ball lurus ke depan sehingga serangan balik diperagakan, cukup berbahaya sehingga bolanya dapat dikuasai dengan benar oleh garis pertahanan didapatkan, mencoba angkat gerangan terjadi, namun apa daya, dua atau harus satu sehingga terjadinya tembakan bebas dilakukan saudara-saudara, yaitu ada nomor punggung 10 yaitu Yusuf Andra, kembalikan kepada siapa kegerangan, namun lagi-lagi bolanya terlebih dahulu bolanya meninggalkan lapangan. Sumber Jaya FC mundur beberapa langkah, lakukan ke depan tentunya, namun bolanya dapat dikuasai dengan benar oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya di sana. Serangan balik diperagakan oleh pemain-pemain dari kesebelasan siapakah gerangan, namun lagi-lagi salah pengertian, namun bolanya dapat dimainkan kembali. Ada nomor punggung 13 yaitu Yusuf Andra, melebar ke kiri, yang dituju ada nomor punggung 14 yaitu siapakah gerangan di sana, namun bolanya masih bisa dapat dihentikan sehingga ancang-ancang sudah ke depan tentunya. Lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dilakukan. Nampaknya sangat pemain dari kesebelasan siapakah gerangan, namun bolanya dapat dihentikan kembali oleh satu pergerakan didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya di sana. Lagi-lagi bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang di sana sehingga laju bolanya masih bisa didapatkan kembali. Lakukan sehingga bolanya masih meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra. Ada nomor punggung 8 yaitu saudara Ilham, mencoba arahkan ke depan tentunya sehingga bolanya masih bisa dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi sehingga track ball lurus kepada nomor punggung 4 dilakukan sehingga masih bisa dapat dimainkan kembali oleh garis pertahanan dilakukan oleh nomor punggung 8 yaitu Ilham, masih dapat dikawal ketat sehingga bolanya dari kesebelasan siapakah gerangan dia lakukan kembali, namun bolanya masih dapat dikuasai oleh nomor punggung 4 dari Samudra FC. Lakukan umpan dilakukan kepada siapakah gerangan, namun bolanya dapat dihentikan kembali
oleh pemain dari kesebelasan beberapa langkah, yaitu Pares, arahkan ke depan tentunya sehingga laju, bolanya masih bisa dapat dikuasai oleh nomor punggung 12 di sana. Namun oleh siapakah gerangan di sana, dan Bahtiar mencoba angkat gerangan didapatkan sehingga masih duel di udara dimenangkan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Ada siapakah gerangan dia lakukan? Ada nomor punggung 12 masih bisa dapat kuasai sebentar. Ada Ilham mencoba umpan dilakukan, cukup berbahaya di sana. Bagas dari kesebelasan siapakah gerangan sehingga laju, bolanya masih dapat yaitu ada nomor punggung 10 yaitu Klimon, sehingga bolanya dapat dihentikan. Datang Ilham masih merangsang naik ke depan sehingga laju, bolanya masih bisa didapatkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Samudra, yaitu nomor punggung 4. Nampaknya bolanya dapat disapu bersih kembali. Serangan balik dilakukan, cukup berbahaya, jebret lagi-lagi masih dapat dilakukan kembali, saudara-saudara, sehingga bolanya lagi-lagi bolanya balik mundur beberapa langkah, arahkan ke depan sehingga bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali. Sektor tengah didapatkan, angkat gerangan, ada nomor punggung 10, cukup berbahaya di sana. Bagas di sana. Samudra FC lewat nomor punggung berapakah di sana sehingga laju, bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh sektor tengah, dilakukan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra sehingga bolanya dapat dihentikan. Sumber Jaya lewat nomor punggung berapakah di sana, saudara-saudara, mencoba Misbah, masih dapat dibuang oleh nomor punggung 9 Sumber Jaya FC. Di sana bolanya masih dapat dikuasai oleh sektor kiri yang dilakukan oleh Kolex, mencoba bolanya dapat dihentikan. Ada nomor punggung 14 masih dapat dikuasai. 1, 2, 3 pergerakan didapatkan oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya, lakukan sehingga disapu bersih oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Cukup berbahaya, serangan balik diperagakan, lakukan, namun bolanya masih bisa dapat ditutup kembali oleh garis pertahanan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Ada nomor punggung 14, nomor punggung 13 datang, lakukan 1, 2 capping sedikit sehingga bolanya masih dapat dimainkan kembali di sana, saudara-saudara, sehingga bolanya dapat dikuasai dengan benar oleh satu pertahanan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC sehingga lagi-lagi intercept dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya, merangsang naik ke depan, lakukan umpan melebar ke kanan, dilakukan jebret lagi-lagi. Ini kembali nampaknya di sana, saudara-saudara, namun bolanya masih bisa dapat diangkat kembali. Ada nomor punggung 4 dilakukan kepada nomor punggung 11, masih dapat dilakukan. Apa gerangan terjadi? Namun terjadi kepada siapakah gerangan dia lakukan, namun bolanya dapat dikuasai. Ada nomor punggung 9 yaitu Soja, mencoba arahkan kepada nomor punggung berapakah di sana. Ada Soja menanti ke kanan, dilakukan. Ada Ilham, umpan terobosan didapatkan kembali, serangan balik, namun lagi-lagi bolanya lemparan ke dalam didapatkan
Kembali ada nomor punggung 4 masih menguasai di sana, arahkan ke kanan kembali, mencoba nomor punggung 7, yaitu saudara siapakah gerangan di sana. Ada Bandi, lagi-lagi bolanya dihadapi langsung, baik lurus ke depan tentunya, sehingga lagi-lagi bolanya dapat dicocol kembali, arahkan ke kanan, yang ke kiri dilakukan. Ada nomor punggung 14 masih dapat dikawal ketat oleh garis pertahanan, dilakukan saudara-saudara, mencoba track ball, angkat gerangan saudara-saudara, sehingga nomor punggung 41 di sana, sehingga intercept dilakukan di sana, namun melempar kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, arahkan ke depan tentunya, namun bolanya dapat dihentikan kembali. Serangan balik diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Ada nomor punggung 14, arahkan kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, lakukan, namun dari kesebelasan di sana saudara-saudara, namun bolanya dapat dihentikan kembali oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya, melebar kepada nomor punggung 7, yaitu saudara siapakah gerangan di sana, sehingga lagi-lagi Bandi merangsek naik ke depan. 1-2 pergerakan didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya, mundur dilakukan, apa gerangan cukup berbahaya di sana, namun bolanya masih bisa dapat diamankan kembali oleh Ginanjar. Samudra saudara-saudara, lakukan lah baiknya saudara-saudara. Dengan barangan itu maka wasit kita yaitu Bung Dodi menitipkan tandanya. Babak pertama sudah usai, kita lanjutkan di season yang kedua. Nampaknya yang memegang bola pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya lewat nomor punggung berapa kali sana, lakukan apa gerangan umpan terobosan didapatkan kembali oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya di sana, sehingga bolanya dapat disapu bersih oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya lewat nomor punggung 7, yaitu siapakah gerangan, lakukan ke depan, sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Pecandu dan para penggemar sepak bola, jangan anda lewatkan untuk besok sore di jam yang sama, di waktu yang sama. Kita akan turunkan yaitu kesebelasan Aisyah FC dari Tegal Budong akan menghadap di mana pemain-pemain daripada kesebelasan Jangkar Bahari dari Jakarta Utara akan diperkuat oleh pemain-pemain Persija U21. Apa gerakan terjadi, lakukan kita kembali ke lapangan, sehingga namun bolanya dapat dikuasai sebentar di sana saudara-saudara, sehingga lagi-lagi bolanya didapatkan oleh garis pertahanan, dilakukan oleh nomor punggung 14 di sana, sehingga lagi-lagi serangan didapatkan, namun bolanya dapat dihentikan oleh siapakah gerangan di sana, Bagas, sehingga bolanya Sumber Jaya FC mundur beberapa langkah, lakukan, sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra. Ada Ilham, nampaknya bolanya dapat dihentikan, umpan terobosan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra, membangun serangan sedikit demi sedikit oleh nomor punggung 17, yaitu saudara Sigit, mencoba arahkan kepada nomor punggung 7, namun bolanya dapat disapu bersih kembali oleh garis pertahanan, dilakukan cukup berbahaya, namun lagi-lagi HW2 yang diterapkan oleh pelatih berkepala dingin yaitu Mas Tio Mucarab saudara-saudara, namun bolanya dapat dilakukan kembali, arahkan ke depan,
Tentunya bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali. Tekpa lurus ke depan sehingga bolanya masih bisa dapat dilantunkan kembali oleh nomor punggung 9. Umpan terobosan didapatkan. Ada siapakah gerangan? Ada Risa. Namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali. Ada nomor punggung 10. Umpan terobosan didapatkan sehingga lagi-lagi bolanya masih membentur garis pertahanan dilakukan sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Lemparkan saja ke depan sehingga serangan balik, namun bolanya meninggalkan lapangan. Jadinya lemparan ke dalam sehingga bolanya dapat dikuasai oleh nomor punggung 14. Umpan terobosan dilakukan saudara-saudara. Apa gerangan terjadi? Cukup berbahaya di sana juga. Namun dilakukan saudara-saudara. Apa gerangan terjadi di sana? Ada Ilham sehingga laju bolanya masih bisa dapat diamankan kembali. Sektor tengah membangun, datangnya dari nomor punggung 3, lakukan ayunkan kaki kanannya sehingga lagi-lagi bolanya dapat saudara, sehingga bolanya namun akan didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC. Mundur beberapa langkah di sana Ilham. Umpan terobosan sehingga Bagas dapat menghentikannya oleh nomor punggung berapa. Trektor lurus kepada siapakah gerangan, lakukan cukup berbahaya sehingga bolanya dapat disapu bersih. Pergantian baiklah saudara-saudara, nampaknya bolanya dapat dikuasai sebentar oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC di sana sehingga sapuan dilakukan. Apa gerangan jebret lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diamankan kembali sehingga bolanya meninggalkan. Dilakukan saudara-saudara, mencoba arahkan kepada nomor punggung 13 yaitu Yusuf Andra, namun lagi-lagi offsetting dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC. Ada Ilham, arahkan salah pengertian sehingga bolanya masih dapat dikuasai oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya di sana. Masuk saudara-saudara oleh pemain-pemain dari kesebelasan Sumber Jaya di sana. Masuk saudara-saudara, nampaknya tembakan sekitar 40 meteran. Terceposlah gawang yang dikawal oleh Bahtisan Sumber Jaya. Lakukan umpan terobosan, didapatkan cukup berbahaya di sana Bagas, namun bolanya dapat dimainkan kembali. Ada nomor punggung 3, arahkan kepada siapakah gerangan, melebar kepada nomor punggung 10, dapat dihentikan. Trekpol lurus, arahkan ke kiri yang dituju di sana. Cuap-cuap kembali, langkahkan kakinya. Lagi-lagi ke kiri yang dituju di sana. Cuap-cuap kembali, langkahkan kakinya. Lagi-lagi tercoblos gawang yang ketiga kalinya dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya. Siapa sih? Buru-buru kangen tulisannya rucak. Sendiri Indonesia gitu. Lakukan sehingga bolanya masih didapatkan kembali oleh garis pertahanan, didapatkan kembali oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana? Umpan terobosan dilakukan oleh nomor punggung 7 sehingga Ilham, serangan balik dilakukan. Trekpol lurus di sana Ilham.
namun lagi-lagi terbang saudara-saudara. Nampaknya bolanya dapat ditangkap oleh penjaga gawang yaitu Paris, sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat diamankan kembali oleh garis pertahanan dilakukan oleh nomor punggung 10 di sana. Namun lagi-lagi yellow card atau kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit kita. Kepada siapa gerangan? Namun lagi-lagi apa gerangan? Namun bolanya kedudukan. Namun lagi-lagi apa gerangan? Namun bolanya kedudukan, yaitu berupa 4-0. Jika nomor punggung 25 keluar diganti Bagas. Ya baiklah saudara-saudara, nampaknya bolanya masih dapat dikuasai. Ada nomor punggung 4 dilakukan sehingga lagi-lagi offset. Didapatkan kembali, namun lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dikuasai. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Kami akan turunkan, yaitu kesebelasan Aisyah FC dari Tegal Bubung akan menghadapi lawan tangguhnya, yaitu kesebelasan Jangkar Bahari dari Jakarta Utara. Di mana pemain-pemain dari kesebelasan Jangkar Bahari dari Jakarta Utara akan diperkuat oleh pemain-pemain Persija U21. Datang dan saksikan hanya di Stadion Kebanggaan masyarakat Desa Gembongan Mekar, yaitu Stadion Jatisari. Lihat kita kembali, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali, namun bolanya meninggalkan lapangan. Di sana bolanya dapat dimainkan, traktor lurus kepada nomor punggung 12 sehingga bolanya meninggalkan lapangan. Terjadinya tembakan lemparan ke dalam. Pemain dari kesebelasan, siapakah gerangan dia lakukan? Traktor lurus ke depan, tentunya kepada siapa gerangan, arahkan kepada siapa gerangan dia maksud, sehingga bolanya masih dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi, namun serangan balik diperagakan oleh pemain dari kesebelasan Samudra, mencoba lakukan sehingga lagi-lagi bolanya dapat dimentalkan oleh Ilham di sana. Hentikan sejenak, cukup berbahaya, lakukan sehingga lagi-lagi bolanya masih bisa dapat dimainkan kembali oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC. Saudara-saudara, mencoba, bolanya masih didapatkan kembali sehingga bolanya masih dapat dikuasai. Apa gerangan terjadi, melebar kepada siapakah gerangan lakukan, jebret dengan kedudukan ini, melebar kepada siapakah gerangan lakukan, jebret masuk saudara-saudara dengan kedudukan, yaitu berubah 5-0. Untuk panitia itu jaringnya jebol. Panitia dari sebelah selatan, lihat kembali, nampaknya bolanya masih bisa dapat dilakukan kembali sehingga bolanya masih didapatkan kembali oleh garis pertahanan, didapatkan oleh nomor punggung 10. Umpan terobosan dilakukan saudara-saudara, namun lagi-lagi bolanya dapat dikuasai oleh pemain dari kesebelasan
Samudra FC saudara-saudara mencoba arahkan kepada pemain dari kesebelasan Samudra, umpan sehingga lagi-lagi bolanya dapat dihentikan oleh nomor punggung 13, masih dapat dikuasai, kembalikan kepada siapakah gerangan dia lakukan. Ada nomor punggung berapa di sana, mundur beberapa langkah terjadi, trekwa lurus kepada nomor punggung 7, arahkan kepada nomor punggung 14, angkat gerangan terjadi sehingga bolanya dapat diselamatkan oleh garis pertahanan, didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Samudra FC, angkat gerangan sehingga lagi-lagi bolanya dapat dimainkan kembali oleh nomor punggung 14, masih dapat menguasai 1, 2, 3 pergerakan didapatkan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana saudara-saudara, mencoba umpan terobosan dilakukan, apa gerangan terjadi cukup berbahaya, namun bolanya meninggalkan lapangan. Ada nomor punggung 15 keluar, yaitu Bagas, digantikan oleh nomor punggung 6, yaitu Puding. Benar saya itu. Saudara-saudara, gagal kedudukan, yaitu gagal kedudukan, yaitu berupa 6-0. Ya betul saudara-saudara, nampaknya banjir gol dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya saudara-saudara. Sehingga lagi-lagi bolanya masih didapatkan kembali oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan dia lakukan, apa gerangan terjadi, namun lagi-lagi bukan suatu pelanggaran sehingga serangan balik didapatkan kembali, lakukan di sana sehingga trek lurus ke depan tentunya kepada nomor punggung 10, umpan terobosan dilakukan, namun lagi-lagi penjaga gawang keluar dari sarangnya, menangkap sebuah bundar yang sangat bagus ini. Saudara-saudara, langkahkan kakinya kepada nomor punggung 14. Di sana saudara-saudara ada nomor punggung 3, mainkan kembali sektor kiri, didapatkan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya, masih dapat dikuasai, lakukan, namun bolanya dapat ditangkap oleh pemain-pemain dari kesebelasan Samudra FC. Sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dilakukan kembali, namun lagi-lagi sehingga lagi-lagi bolanya masih dapat dilakukan kembali, namun lagi-lagi berubah 7-0. Bila kita kembali, nampaknya bolanya masih bisa dapat dihadapi langsung. Kepada siapakah gerangan dia lakukan kembali, namun lagi-lagi bolanya dapat dihentikan kembali oleh garis pertahanan, didapatkan oleh pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan di sana, namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan. Terjadinya lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari kesebelasan
Siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, namun lagi-lagi nomor punggung 3 masih dapat dikuasai. Satu pergerakan, dua pergerakan didapatkan kembali oleh nomor punggung 8 yaitu Ilham, sehingga polanya dapat disambut dilakukan. Saudara-saudara, mencoba bolanya dapat dimainkan kembali. Ilham mencoba merangsang naik sehingga pukul saudara-saudara bagi pecandu dan para penggemar sepak bola, jangan Anda lewatkan untuk besok sore di jam yang sama, di waktu yang sama, tapi di mana saja kami akan turunkan, yaitu kesebelasan Aisyah FC dari Tegal Gunung akan menghadapi lawan tangguhnya, yaitu kesebelasan Jangkar Bahari dari Jakarta Utara, di mana pemain-pemain dari kesebelasan Jangkar Bahari akan diperkuat oleh pemain-pemain Persija Jakarta. 2-1. Wow, nampaknya bolanya 8-0 diperkuat oleh pemain-pemain Persija Jakarta. 2-1. Wow, nampaknya bolanya 8-0. Udah. Iya, kita kembali ke lapangan. Nampaknya bolanya masih bisa dapat dikuasai dengan benar. Umpan kepada siapakah gerangan di sana, sehingga lagi-lagi bolanya dapat dimainkan kembali. Apa gerangan terjadi? Track ball lurus ke depan tentunya kepada pemain dari kesebelasan. Siapakah gerangan dia lakukan? Umpan terobosan dilakukan saudara-saudara, namun bolanya meninggalkan lapangan. Terjadinya pemain dari kesebelasan. Di sana saudara-saudara ada nomor punggung 10, namun bolanya dapat dicocor kembali ke dalam, dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Sumber Jaya lewat nomor punggung berapa di sana. Angkat gerangan terjadi, namun bolanya meninggalkan lapangan sana, mundur beberapa langkah kepada siapakah gerangan dia lakukan ke depan tentunya, namun bolanya kesebelasan Samudra FC saudara-saudara mundur beberapa langkah kepada siapakah gerangan dia kirimkan terjadi, namun lagi-lagi serangan balik dilakukan sehingga apa gerangan terjadi. Trackball lurus ke depan sehingga bolanya masih dapat diamankan kembali oleh nomor punggung 7, melebar kepada nomor punggung 14, masih mengajak lari dia saudara-saudara. Apa gerangan, namun lagi-lagi bolanya meninggalkan lapangan. Bolanya masih dapat dikuasai oleh garis pertahanan dilakukan oleh pemain. Ya baiklah saudara-saudara, dengan barangan itu maka wasit kita yaitu Bung Rode meniupkan tandanya babak kedua sudah usai. Saya kru yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.